Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok praktek lapang mata kuliah penyuluhan pertanian dari Kabupaten Maros yang beranggotakan saya sendiri Kartika dengan nomor stambuk 08320190108 dari kelas B3. Saya Rahmawati, stambuk 08320190102 kelas B3. Saya Nur Indasari dengan nomor stambuk 08320190143. Kami mahasiswi dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar merupakan perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan timur Indonesia. Universitas Muslim Indonesia juga merupakan satu-satunya PTS yang terakreditasi sebagai institut di Indonesia Timur. Universitas Muslim Indonesia terletak di Jalan Urip Sumoharjo, kilometer 5, Kota Makassar. Lokasinya berdekatan dengan sejumlah perguruan tinggi, mal, dan beberapa pusat perbelanjaan lainnya. Nama Universitas Muslim Indonesia bermakna universitas yang membina umat Islam. Dalam bahasa Arab disebut Jamiatul Muslimina Indonesia, yang bermakna gerakan yang menghimpun umat Islam. Sedangkan dalam bahasa Inggris, Muslim University of Indonesia yang bermakna universitas milik umat Islam. UMI yang dibina oleh Yayasan Wakaf UMI dengan ciri khasnya sebagai lembaga pendidikan dan dakwah mengemban tugas dan tanggung jawab yang lebih luas dan lebih berat dari sekedar menghasilkan sarjana. Karena proses pendidikan di UMI memberi pengetahuan dan keterampilan sesuai disiplin ilmu yang digeluti, serta memberikan nilai plus kepada anak didiknya melalui pengembangan akidah, etika Islam, dan pencerahan kolbu sebagai pondasi dalam mengarungi masa depan. Adapun hasil wawancara kami dari petani dengan nomor responden 1, wawancara saya sendiri Kartika pada tanggal 23 bulan November tahun 2020 di Desa Pamanjengan, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden yaitu bernama Pak Gasing dengan umur 54 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga ada 3 orang, pengalaman berusaha tani 36 tahun, dan pekerjaan sampingan tidak ada. Adapun deskripsi usaha tani padi dengan sarana pendukung yang dimiliki yaitu gudang dengan jumlah unit 1 yang berfungsi untuk menyimpan gabah dan persediaan yang disimpan di gudang. Yang kedua yaitu lantai jemur dengan jumlah unit tidak ada yang berfungsi sebagai tempat untuk menjemur hasil padi. Yang ketiga yaitu hand tractor dengan jumlah unit 1 yang berfungsi untuk mengolah tanah. Yang keempat yaitu bajak dengan jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai alat pengolahan tanah. Yang kelima yaitu caru dengan jumlah unit tidak ada yang berfungsi untuk mengolah tanah sebelum penanaman. Yang keenam yaitu cangkul dengan jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai pemecah dan pengaduk tanah. Yang ketujuh yaitu tracer dengan jumlah unit tidak ada yang berfungsi untuk memisahkan buah dari padi dan batangnya hingga menjadi gabah. Yang kedelapan yaitu parang dengan jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai alat potong atau alat tebas. Yang kesembilan yaitu motor dengan jumlah unit 2 yang berfungsi untuk mengangkut alat, bahan, dan alat pertanian. Yang selanjutnya yaitu usaha tani padi sistem tanam jajar legowo dengan luas lahan seluas 0,4 hektar dan status lahan yaitu sakap. Adapun uraiannya yaitu produksi dengan jumlah fisik 1.500 kg dengan harga satuan sebesar 8.000 dengan total nilai sebesar 12 juta rupiah.
biaya variabel yang mencakup yang pertama yaitu benih dengan jumlah fisik 25 kg dengan harga satuan 8.000, total nilai sebesar Rp200.000. Pupuk yang dipakai yaitu pupuk urea dengan jumlah fisik 150 kg dengan harga satuan 2.800 dan total nilai sebesar Rp420.000. Yang selanjutnya yaitu pestisida. Yang pertama yaitu Nara dengan jumlah fisik 1 liter, harga satuan per 160.000 dengan total nilai Rp160.000. Yang kedua yaitu Spontan 400 SL dengan jumlah fisik 1 liter dan harga satuan sebesar Rp70.000 dengan total nilai Rp70.000. Yang selanjutnya yaitu Dursban dengan jumlah fisik 1 liter, harga satuan Rp80.000 dan total nilai sebesar Rp80.000. Adapun total biaya variabelnya yaitu sebesar Rp930.000. Yang selanjutnya yaitu total biaya produksi diambil dari nomor 2 ditambah nomor 3 yaitu sebesar Rp930.000. Yang selanjutnya yaitu pendapatan dari nomor 1 dikurang 4 sebesar Rp11.070.000. Adapun besarnya pendapatan sebagai petani dalam semusim yang didapatkan yaitu sebesar Rp11.070.000. Adapun komponen teknologi sistem tanam jajar legowo, yang pertama yaitu Bapak pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo sejak tahun 2010 dari PPL. Bapak melakukan sistem tanam jajar legowo karena mengurangi serangan hama terutama tikus, menekan serangan penyakit, mempermudah pelaksanaan pemupukan dan pengendalian hama dan penyakit. Bapak pernah mengikuti penyuluhan sebanyak 1 kali di Desa Pemanjengan, dan penyuluhan ini tidak menentu dilakukan di tempat Bapak. Adapun materi yang diberikan oleh PPL yaitu teknik memberikan pupuk untuk padi, dan seandainya Bapak mengalami masalah dalam usaha tani, maka PPL akan membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha tani seperti memberikan solusi yang mumpuni. Selanjutnya yaitu bagaimana pendapat Bapak tentang kemampuan PPL baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan keterampilan. Menurut Bapak, materi penyuluhan pertanian mudah dimengerti karena PPL sangat menguasai materi serta cara penyampaiannya yang sangat mudah untuk dimengerti. Penyuluhan yang paling mudah dimengerti adalah dengan metode kunjungan rumah karena tidak terlalu banyak peserta sehingga PPL juga lebih menguasai dan lebih fokus dalam menyampaikan materinya. Pelaksanaan penyuluhan sebaiknya dilakukan pada siang hari karena pada siang hari kebanyakan para petani sedang beristirahat sehingga bisa mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut. Nah, saran Bapak kepada PPL yang bertugas di desa yaitu semoga PPL lebih giat lagi dalam melakukan penyuluhan agar para petani di desanya juga lebih mengerti cara mengembangkan usaha taninya. Dan adapun harapan Bapak tentang kegiatan penyuluhan yang akan datang khusus kepada pemerintah yaitu semoga jika PPL memberikan materi penyuluhan yang menggunakan teknologi modern, maka sekiranya pemerintah dapat memfasilitasi kegiatan tersebut. Adapun hasil wawancara kami dari petani dengan nomor responden 2 yang diwawancarai oleh saya sendiri, Rahmawati, tanggal wawancara 23 November 2020, lokasi praktek yaitu di Desa Pemanjengan, Kecamatan Mencoloy, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden kami yaitu Bapak Saparudin, umur 40 tahun, pendidikan formal SD, tanggungan keluarga sebanyak 5 orang, pengalaman berusaha tani yaitu selama 7 tahun, pekerjaan sampingan tidak ada. Adapun komponen teknologi sistem tanam jajar legowo yaitu Bapak Saparudin pernah mendengar sistem tanaman legowo sejak tahun 2020. Dia mendengarnya dari tokoh masyarakat. Bapak Saparudin melakukan sistem tanam legowo karena lebih mudah dalam proses pemeliharaannya dan mengurangi serangan hama, penyakit, dan gulma. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Saparudin mengalami masalah
dalam kegiatannya, yaitu yang pertama kelangkaan pupuk, yang kedua gangguan hama yang sulit dibasmi seperti burung dan tikus. Dan juga dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Safarudin tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Adapun deskripsi usaha tani padi, yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Nomor 1, cangkul jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai pemecah dan pengaduk tanah. Nomor 2, parang jumlah unit 1 yang berfungsi sebagai alat potong atau alat tebas. Yang terakhir atau nomor 3, motor jumlah unit 1 yang berfungsi untuk memudahkan pengangkutan alat, bahan, dan hasil produksi pertanian. Kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Yang pertama, luas lahan yaitu 0,6 hektar. Yang kedua, status lahan yaitu sakap. Adapun uraiannya yaitu nomor 1, produksi. Jumlah fisik yaitu 2000 kg. Harga persatuan yaitu Rp8.000. Maka total nilai yaitu Rp16 juta. Nomor 2, biaya variabel. Yang pertama itu benih, jumlah fisik 50 kg, harga persatuan Rp8.000, total nilai Rp400.000. Yang kedua, pupuk, yaitu pupuk urea, jumlah fisik 150 kg, harga persatuan Rp2.800, total nilai Rp420.000. Yang ketiga, pestisida. Yang pertama itu Nara, jumlah fisik 1 liter, harga persatuan Rp160.000, total nilai Rp160.000. Yang kedua, DMA 6, jumlah fisik 1/4 liter, harga persatuan yaitu Rp35.000, total nilai Rp35.000. Kemudian yang ketiga, Gramaxon, jumlah fisik 1 liter, harga persatuan Rp60.000, total nilai Rp60.000. Kemudian yang ketiga, upah tenaga kerja. Yang pertama itu pada pengolahan lahan, yaitu jumlah fisiknya 5 orang, harga persatuan Rp100.000, maka total nilainya yaitu Rp500.000. Bagian penanaman dan pemeliharaan tidak ada tenaga kerja. Kemudian bagian panen yaitu jumlah fisiknya 15 orang, harga persatuan Rp80.000, maka total nilai yaitu Rp1.200.000. Di pasca panen tidak ada tenaga kerja, maka bisa kita totalkan dari biaya variabel tersebut yaitu sebanyak Rp2.775.000. Kemudian nomor 3, biaya tetap, yaitu biaya penyusutan, yaitu sebanyak Rp1.540.000. Maka total biaya tetap yaitu Rp1.540.000. Kemudian nomor 4, total biaya produksi, yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya tetap, yaitu menjadi Rp4.315.000. Kemudian nomor 5, pendapatan, yaitu produksi dikurang total biaya produksi, maka hasilnya menjadi Rp11.685.000. Maka di sini bisa disimpulkan pendapatan dari Bapak Safarudin sebagai petani padi dalam semusim yaitu sebanyak Rp11.685.000. Pendapatan sampingannya per tahun tidak ada karena Bapak Safarudin tidak memiliki pekerjaan sampingan. Adapun komponen teknologi sistem tanam jajar legowo, yaitu Bapak Safarudin pernah mendengar sistem tanaman legowo sejak tahun 2020. Dia mendengarnya dari tokoh masyarakat. Bapak Safarudin melakukan sistem tanam legowo karena lebih mudah dalam proses pemeliharaannya dan mengurangi serangan hama, penyakit, dan gulma. Dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Safarudin mengalami masalah dalam kegiatannya, yaitu
Yang pertama, kelangkaan pupuk. Yang kedua, gangguan hama yang sulit dibasmi seperti burung dan tikus. Dan juga dalam kegiatan berusaha tani, Bapak Safarudin tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah. Adapun hasil wawancara kami dari petani dengan nomor responden 3, pewawancara saya sendiri tanggal 23 November 2020 di Desa Pamanjengan, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Adapun identitas responden yaitu Bapak Subair, umur 40 tahun, pendidikan formal SD, jumlah tanggungan keluarga 4 orang, pengalaman berusaha tani 7 tahun, adapun usaha sampingannya yaitu buka warung. Komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Subair pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo pada tahun 2010 dari toko masyarakat. Bapak Subair juga melakukan sistem tanam jajar legowo karena mengurangi serangan hama. Sistem tanam tersebut juga dapat mempermudah petani dalam melakukan pemupukan. Bapak Subair tidak pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Bapak Subair juga tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sejak melakukan usaha taninya. Adapun deskripsi usaha tani padi. Yang pertama, sarana pendukung yang dimiliki. Yang pertama, cangkul, jumlah unit 1, fungsi sebagai alat untuk menggemburkan tanah. Yang kedua, parang, jumlah unit 1 sebagai alat potong atau alat tebas. Yang ketiga, motor, jumlah unit 1, fungsi untuk mengangkut peralatan dan hasil panen. Kedua, usaha tani padi sistem tanam jajar legowo. Luas lahan 0,3 hektar. Status lahan yaitu sakap. Adapun ureannya, yang pertama produksi. Jumlah fisik 3000 kg, harga satuan 8.000, total nilai 24 juta. Yang kedua, biaya variabel. Benih jumlah fisik 20 kg, harga satuan 8.000, total nilai 160.000. Adapun pupuk yang dipakai yaitu pupuk urea. Jumlah fisik 50 kg, harga satuan 2.800, total nilai yaitu 140.000. Yang ketiga, pestisida. Pertama, Nara. Jumlah fisik 1/2 liter, harga satuan 80.000, total nilai 80.000. Yang kedua, DMA 6. Jumlah fisik 1/4 liter, harga 35.000, total nilai 35.000. Yang ketiga, Gramax One. Jumlah fisik 1/2 liter, harga 30.000, total nilai 30.000. Yang keempat, upah tenaga kerja. Pengolahan lahan, jumlah fisik 3 orang, harga persatuan 100.000, total nilai 300.000. Penanaman, jumlah fisik 5 orang, harga persatuan 80.000, total 400.000. Panen, jumlah fisik 2 orang, harga persatuan 150.000, total nilai 300.000. Adapun total biaya variabel yaitu 1.445.000. Adapun biaya tetap senilai 1.200.000 dari hasil penyusutan. Total biaya produksi senilai 2.645.000. Dan adapun pendapatan sebagai petani dalam semusim yaitu sebesar 21.355.000. Dan pendapatan Pak Subair dari kerja sampingan yaitu 21 juta selama setahun.
komponen teknologi sistem tanam jajar legowo. Bapak Subair pernah mendengar teknologi sistem tanam jajar legowo pada tahun 2010 dari toko masyarakat. Bapak Subair juga melakukan sistem tanam jajar legowo karena mengurangi serangan hama. Sistem tanam tersebut juga dapat mempermudah petani dalam melakukan pemupukan. Bapak Subair tidak pernah mengikuti penyuluhan pertanian. Bapak Subair juga tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah sejak melakukan usaha taninya. Adapun responden penyuluh pertanian lapangan yang sempat kami wawancarai yaitu Bapak Aji Samsudin SPT, umur 48 tahun, pendidikan formal S1, jumlah tanggungan keluarga yaitu sebanyak 1 orang, pendapatan pokok per bulan sebanyak Rp5.400.000, pendapatan sampingan atau per bulan tidak ada. Kursus pelatihan yang pernah diikuti yaitu pelatihan peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dalam mendukung program Kostra Tani di Sulawesi Selatan. Pengalaman menjadi penyuluh yaitu pengalaman saya menjadi penyuluh selama lebih dari 10 tahun, yaitu penyuluhan itu membutuhkan suatu kesabaran karena pekerjaan yang paling susah yaitu merubah sistem pola pikir petani itu sendiri dari kebiasaan bercocok tanam yang tradisional menjadi modern, dan apa yang kita sampaikan ke petani tidak langsung diterima, tetapi dilihat dulu bagaimana keberhasilannya, baru petani mau melakukannya. Di mana ada sebuah sistem yaitu adopsi, minat, ketertarikan, melakukan atau mempraktekkan, kemudian mengevaluasi tentang apa yang dilakukan sebenarnya untung atau tidak. Kemudian nama kursus pelatihan yang pernah diikuti oleh Bapak Haji Samsudin SPT yaitu pelatihan pembuatan bokasi selama 1 hari yang pelaksanaannya yaitu ada di Desa Mencoloi Bulu tahun 2020, di mana pelatihan ini bermanfaat agar petani tahu cara membuat bokasi. Adapun kegiatan penyuluhan pertanian, yaitu yang pertama, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum kegiatan penyuluhan. Pertama, LPM, lembar persiapan menyuluh, yaitu berisi tentang materi apa yang akan disuguhkan kepada petani, apa muatannya, dan bagaimana evaluasinya. Yang kedua, mempersiapkan brosur-brosur sebagai bahan ajaran. Selanjutnya, materi apa yang diberikan kepada petani selama 6 bulan terakhir. Adapun materi yang diberikan selama 6 bulan terakhir yaitu teknik pembuatan bokasi, budidaya tanaman jagung hibrida, tumpang sari antara tanaman ubi kayu dengan tanaman jagung. Yang keempat, mengendalikan penyakit ende pada ternak ayam. Selanjutnya, metode apa yang digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada petani. Dalam menyampaikan penyuluhan kepada petani ada 3 materi, yaitu anjang sana perorangan. Alasannya kenapa memakai materi anjang sana perorangan, karena untuk mengaktifkan kunjungan sehingga petani dapat lebih mudah memahami materi penyuluhan. Yang kedua, anjang sari kelompok. Alasannya yaitu memudahkan menyampaikan informasi secara keseluruhan. Yang ketiga, monitoring atau kunjungan ke lapangan. Alasannya untuk melihat langsung keadaan tanaman dengan melakukan kunjungan langsung ke lapang. Selanjutnya, apakah menggunakan alat peraga pada kegiatan penyuluh? Ya, alasannya agar petani mudah mengetahui dan memahami jika ada alat peraga. Selanjutnya, apakah membuat jadwal kunjungan kepada petani? Sebelum melakukan penyuluhan, para anggota PPL terlebih dahulu membuat jadwal kepada para petani sehingga
kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, di mana kegiatan penyuluhan dilaksanakan. Jadi, kegiatan penyuluhan dilaksanakan di Desa Moncong Loai Bulu. Selanjutnya, bagaimana sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan? Sambutan petani dalam kegiatan penyuluhan yaitu petani menerima dengan baik dan terbuka. Selanjutnya, apakah mengalami kesulitan untuk mengajak petani berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan? Mohon penjelasannya. Penjelasannya yaitu tidak, karena penyuluhan itu adalah tujuannya menyampaikan inovasi atau teknologi baru kepada petani untuk merubah sistem pola pikirnya atau pola hidupnya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan yang lebih bagus, dan juga meningkatkan taraf hidup pendapatan petani itu sendiri. Selanjutnya, kesan-kesan apa yang dapat dikemukakan selama menjadi penyuluh pertanian? Kesan-kesannya yaitu yang pertama, penyuluhan itu adalah suatu pekerjaan yang mulia, dan tidak semua dari apa yang kita sampaikan sesuai dengan harapan kepada petani atau teknologi itu sendiri dengan alasan bahwa petani itu mempunyai banyak keperluan. Jadi apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan harapan rekomendasi. Yang kedua, apa yang kita sampaikan ke petani biasanya tidak langsung diterapkan. Itu yang susah karena otak petani bukan di kepala tapi di mata, di mana petani harus melihat langsung bukti dari inovasi tersebut, baru setelah itu dia mau melakukan atau mempraktekannya secara langsung. Yang ketiga, petani itu adalah sebuah mitra. Jadi jangan sekali-sekali mau menggurui atau mengajari, tetapi petani adalah bagian dari mitra kita di dalam hal sebagai penyambung. Teknologi yang didapat di bangku kuliah atau di lembaga penelitian, dan kita penyuluh sebagai jembatan atau memfasilitasi sebagai penyambung antara teknologi yang didapat kemudian diteruskan kepada tingkat petani. Selanjutnya, apakah penyuluhan pertanian masih dibutuhkan untuk masa-masa mendatang? Mohon penjelasannya. Jadi, penyuluhan pertanian masih dibutuhkan di masa mendatang karena penyuluhan adalah ujung tombak daripada pertanian. Jadi masih dibutuhkan sampai kapanpun selama masih ada petani, yaitu dari awal sampai akhir masa, karena bagaimana sampai teknologi itu kepada petani jika tidak ada seorang penyuluh. Baiklah, itulah tadi penjelasan hasil wawancara kami dengan para petani dan penyuluh pertanian dari Kabupaten Maros. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.